Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 37 dan ayat 40 sampai 51. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu.
Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Lalu berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah yang berharap pada Tuhan tak akan dikecewakan. Kita sering mendengar ungkapan ini, yang besar dan kuat belum tentu menang, yang kecil dan tampak lemah tidak selalu mudah dikalahkan. Mungkin ungkapan itu tepat menggambarkan kisah yang baru saja kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Goliat adalah panglima perang bangsa Filistin yang tidak saja besar dan tinggi perawakannya, tetapi juga berpengalaman dalam hal perang. Sebaliknya, Daud yang dikatakan masih kemerah-merahan adalah seorang anak muda penggembala kambing domba yang belum mempunyai pengalaman. Pertemuan keduanya bagaikan raksasa dan manusia biasa. Meski demikian, Daud sama sekali tidak berkecil hati. Dari kisah tadi,
kita tahu bahwa ia malah membalas umpatan dan cemoohan lawannya itu dengan mengungkapkan kata-kata yang penuh makna, yaitu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang telah kau tantang itu." Daud menyadari betul siapakah lawan yang sedang dihadapinya. Tetapi ia juga yakin bahwa ia tidak sendirian. Daud sadar dan yakin sepenuhnya bahwa ia bertempur dalam lindungan Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan berperang bersama dia untuk melawan Goliat. Bagi Daud, kalau Tuhan bersama dia, maka siapapun yang akan dilawan, ia pasti dikalahkan. Keyakinan Daud itu terbukti. Goliat berhasil dibunuhnya hanya dengan umban dan batu. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil, kuasa Allah yang menyelamatkan seperti itu tampak dalam pengalaman orang sakit yang disembuhkan Yesus. Sebagai orang yang sedang sakit, si sakit tentu saja mendambakan penyembuhan sebagaimana harapan dari kebanyakan orang sakit. Harapan itu kini terpenuhi ketika ia berjumpa dengan Yesus. Si sakit berpasrah kepada Yesus, dan sebagai jawaban atas kerinduannya, ia disembuhkan oleh Yesus. Dua kisah bacaan kitab suci yang kita renungkan ini memberi inspirasi kecil yang pantas untuk kita renungkan. Dari Daud dan si sakit, kita belajar apa artinya berserah diri kepada Tuhan. Berbagai kesulitan dan sakit penyakit bisa membuat kita merasa ciut, takut, dan bahkan mungkin kita frustrasi dan meninggalkan Tuhan. Kita tidak lagi percaya kepadanya. Pengalaman dua orang ini mengingatkan kita bahwa ketika mereka menyadari diri sebagai orang lemah dan terbatas, dan menyerahkan hidup mereka ke dalam perlindungan Tuhan, ia justru memperlihatkan kuat kuasanya bagi mereka. Daud diberi kekuatan dan kemenangan atas Goliat. Si sakit diberi kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Demikian kepercayaan mendatangkan berkat. Dalam kesulitan dan tantangan hidup, mari kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Semoga demikian. Amin.